Ya, 1 Tesalonika bab 5. Ulang apa yang saya baca. Saudara-saudara, soal tentang masa dan detiknya tidaklah perlu kami tulis kepadamu. Kamu cukup mengetahui hari kedatangan Tuhan akan tiba seperti datangnya pencuri pada malam hari. Ketika orang berkata segalanya aman, tentram, maka ketika itulah mereka akan ditimpa kebinasaan dalam sekelip mata, seperti seorang perempuan ditimpa rasa sakit semasa akan melahirkan anak. Tiada siapapun dapat melepaskan diri. Amin. Ya, haleluya, puji Tuhan, praise the Lord. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita atas firman-Nya. Kita lihat di sini, saudara-saudara, soal tentang masa dan detiknya tidak perlu kami tulis kepadamu. Oke, masa yang dimaksudkan adalah masa di waktu Yesus datang kembali. Oke, bagi orang yang tidak hidup dalam perhubungan dengan Tuhan, ayat ini sangat membimbangkan. Tapi bagi orang yang hidup dengan Tuhan, ayat ini adalah harapan. Kamu tahu suatu ketika dulu umat Tuhan di waktu perjanjian baru ini ditulis, waktu zaman Paulus, ya, banyak orang Kristen dibuang ke dalam kandang singa dan mereka dimakan. Banyak yang diseksa, banyak yang dipotong kepalanya karena ikut Tuhan. Tapi kenapa gereja di Tesalonika ini, dan surat, kalau kita lihat dari surat Petrus dan surat yang ditulis oleh Paulus dan sebagainya, menjadi kekuatan? Karena bila kita mendapat tahu bahwa Yesus akan datang kembali, itulah kekuatan sampai ke hari ini. Injil itu ada di sini. Amin. Ya, jadi kita tidak boleh pandang rendah akan kedatangan Tuhan. Kalaupun Tuhan belum datang, tapi kita letak harapan kepada Dia. Bila kita sudah letak harapan kepada Dia, maksudnya pekerjaan Tuhan itu akan terjadi dengan luar biasanya sekali. Harapan itu ada. Walaupun ada yang dibuang ke kandang singa, walaupun ada yang dibunuh, walaupun ada yang disiksa, tapi firman Tuhan tetap berjalan. Kenapa? Karena yang penting harapanmu harus di tempat yang benar. Letakkan harapanmu kepada Yesus, maka engkau akan berjaya. Kata amin. Jadi kalau kita lihat, mampukah kita hidup kudus di akhir zaman sekarang? Mampukah kita hidup terang? Mampukah kita bawa Kristus di tempat kerja? Mampukah kita menjadi terang dan membawa keselamatan kepada orang-orang yang belum mengenal? Jadi kalau kita tak mampu, maksudnya kita tidak tahu di mana engkau meletakkan harapanmu. Di harapanmu bila engkau letak pada Yesus, yakinlah keluargamu akan diselamatkan, orang yang berdekatan denganmu akan diselamatkan, saudara maramu akan diselamatkan. Keselamatan yang Tuhan tunjuk bukanlah seperti apa yang kita mau, tetapi cara Dia adalah yang terbaik. Kenapa? Karena Tuhan menyelesaikan masalah bukan dengan bila ada 1 tambah 1 jawabannya 2, tidak. Tapi Tuhan menyelesaikan masalah, jawabannya adalah pembentukan. Paham kata amin? Even dalam perhubungan, kalau kita kata anak saya harus berubah begini Tuhan, suami harus berubah begini Tuhan, istri harus berubah begini Tuhan. Kalau Tuhan ubah semua seperti apa yang Dia mau, besok lusa dia jadi kembali seperti hari yang sebelumnya. Sebab apa? Sebab Dia itu tidak dibentuk. Oke? Sometimes kita minta sesuatu dari Tuhan, tetapi kita tidak minta apa kehendak Tuhan. Kadang-kadang kita minta orang itu berubah, tapi berubah yang macam mana? Untuk menyenangkan kita ataupun untuk menyenangkan Tuhan? Karena Tuhan mengubah orang melalui proses pembentukan. Jadi kita tidak boleh berputus asa dalam segala hal.
Karena Tuhan membentuk semua kita hari ini. Amin. Jadi oleh karena kita hidup dalam pembentukan di akhir zaman ini, akan ada masalah, akan ada penyakit, akan ada stres, akan ada beban yang coba attack kita dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan kata, if you stand in me in my words, you will born a testimony. Kata amin. Kau akan menjadi saksinya. Bermaksud Tuhan mau pakai kita menunjukkan kepada orang lain yang belum mengenal, supaya mereka mengenal Tuhan karena melihat kehidupanmu. Haleluya, puji Tuhan. So di dalam kehidupan kita ini, what can we do to serve the Lord? What can we do to serve the Lord? Oke, jadi kalau kita lihat dalam kehidupan manusia di dunia, contoh, kalau kita ini kita lihat sebuah institusi, baik sekolah, college, university sekali, ya, kita lihat university atau pihak sekolah boleh sediakan counselor, boleh sediakan guru, lecturer, boleh sediakan tempat belajar, boleh sediakan tempat penginapan. Everything they can provide. Okay? Everything kerajaan boleh provide. But you see, if you don't do your responsibility, if you don't take your responsibility, tanggung jawab, kalau engkau tak lakukan tanggung jawab untuk do something, nothing happen to you. Walaupun facility sudah ada, but there is nothing happen to your life. Okay? So lihat, dalam apapun yang Tuhan sudah sediakan, yang Tuhan sediakan itu sudah cukup sempurna. Tapi kalau engkau tidak melakukan sesuatu mulai sekarang untuk Tuhan, then you will never see kesempurnaan itu. You must take action today. Kita sama-sama ambil tindakan hari ini. Karena kalau kau tak bertindak, kau bertindak, everyday kau pernah bertindak, tapi tindakanmu itu adakah tujuannya atau tidak? So Tuhan maukan kita ini hidup di dunia ini. Dia sudah sediakan fasilitas semua untuk kita. So dia mau kita melakukan tanggung jawab kita dengan melakukan sesuatu untuknya. Amin. So there are so many Christian kalau sekarang ini bimbang masalah wabah penyakit. Oke. So apa tujuan Tuhan buat kau hidup di dunia ini? Apakah kau akan takut penyakit, sembunyikan diri? Ataupun you do something, start pray, do something, karena ia akan mengubah keadaan. Kata amin. Ya, do something untuk jiwa-jiwa yang belum ke gereja. Do something untuk kerajaan Tuhan berkembang di kota Kuci ini. Jadi if you do something, you do your part, barulah seperti Tuhan kata, rancanganmu, dia akan make it straight sesuai dengan kehendak. Selagi kau tak bertindak, kau cannot do something to your life. Sebab Tuhan tidak pernah paksa manusia, dan Tuhan juga tak pernah paksa orang masuk surga. It's all our choice, pilihan kita. But we have to think, karena tidak lama lagi tahun baru. We have to think, we have to plan, bahwa tahun baru ini apakah kau akan hidup seperti sekarang ataupun you want more. You have to set your goal today, karena itulah yang akan menjamin kehidupan kita di hari-hari yang akan datang. Oke? Kau boleh saja kata, saya akan improve kerja saya tak perlu berdoa, saya akan improve bisnis saya. But you see, kalau sudah namanya saya, kalau kau ada waktu bisnis, kau ada waktu dengan keluarga, kalau kau ada waktu
waktu dengan keluarga, kau ada waktu dengan kerja. Kalau kau ada waktu dengan suami, kau ada waktu dengan anak. Kalau kau ada waktu dengan anak, ada waktu dengan suami. Ada waktu dengan mama bapamu. Ada waktu dengan adik-beradik. You cannot do all things. You are human. But when you pray and do something, Tuhan say He come and cover all for you. Amen. Sekiranya engkau kurangkan waktumu dengan Tuhan di waktu yang akan datang, dan jawabannya adalah gampang. Sebab tidak ada pernah di dunia ini, termasuk dalam kitab ini, orang yang jauh dari Tuhan terus mendapat berkat kelimpahan. Tidak ada. Walaupun Tuhan boleh pakai orang yang tidak kenal seperti Nebukadnezar untuk menawan orang Israel, dan kerajaan Babylon mengalahkan Israel. Tapi apa jadi kepada Nebukadnezar? Dia juga hidup dalam curse. Kenapa? Karena tidak kenal Tuhan. Jadi biar kita belajar, biar kita bekerja, biar kita berkeluarga, tapi kita tidak di jalan yang salah, jalan yang benar. All these things can be done by start praying today. Kata amin. And do something untuk pelayanan, do something for your family, do something yang you have to produce something. Ini yang Tuhan mau. We have to be productive in our spiritual life. Amin. Dan Tuhan mau berikan kelimpahan bagi setiap orang yang produktif dalam berhubungannya dengan Dia. Kenapa? Karena dengan berhubungan dengan Dia, kita akan tahu how to make a decision. Oke? Haleluya, praise the Lord. Ya, kalau kita lihat ayat kedua, kamu cukup mengetahui hari kedatangan Tuhan. Akan tiba seperti datangnya pencuri pada malam hari. So, kalau kita kenal Tuhan, kamu percayakan kalau Tuhan akan send something kepada kita bahwa akhir zaman akan terjadi, bahwa Dia akan datang. Coba dia kata di sini, kamu cukup mengetahui, apalagi tak cukup. Kalau kamu dalam King James bisa dikata, you know perfectly. Oke? Alright? Jadi kita tidak dapat anggap betul-betul, tetapi setiap kali Tuhan pesan sesuatu kepada kita, bertobat, minta pimpinan Roh Kudus, dan bersedia. Kalau tidak rapture terjadi, kita mungkin dipakai untuk perkara lain pada hari itu. Amin. Ya, jadi Tuhan mau kita mula merancang dan lakukan perancangan. Your family, your life, your ministry, semua ini. Ya, pelayananmu adalah, how big pelayananmu adalah, how many people you pray for, how many people you bring to God, and what you do for His kingdom. Alright? Jadi everything yang kita lakukan untuk pelayanan bagi Tuhan itu sangat berharga di mata Tuhan. Jadi kamu cukup mengetahui hari kedatangan Tuhan akan tiba seperti datangnya pencuri pada malam hari. Ketika orang berkata segalanya aman, tentram, maka ketika itulah mereka akan ditimpa kebinasaan dalam sekelip mata. Seperti seorang perempuan ditimpa rasa sakit semasa akan melahirkan anak, tiada siapapun dapat melepaskan dia. This is not for you. Ya, ini bukan untuk orang yang mengenal. Bila semuanya tentram, tiba-tiba datang bagaikan pencuri. Sebab ayat keempat kata apa? Tetapi saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan. Hari itu tidak seharusnya mengejutkan kamu seperti datangnya pencuri. Nampak tidak? Hari Tuhan datang tidak harus mengejutkan kamu.
So those who have relationship with Jesus, yang ada hubungan dengan Tuhan, seperti yang kita alami saat ini, Tuhan akan menggerakkan hati kita untuk bertobat. Jadi jangan ragu-ragu untuk hidup dalam kekudusan, karena waktu Tuhan datang bila-bila, Dia akan sentiasa maukan kita jaga kekudusan. Amin. Haleluya. Jadi tetapi saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan. Hari itu tidak seharusnya mengejutkan kamu seperti datangnya pencuri. Kamu semua anak cahaya, anak siang. Kita bukanlah makhluk malam atau kegelapan. Oleh yang demikian, janganlah kita tidur seperti orang lain. Mari kita berjaga dan berkeadaan siuman. Haleluya. Praise the Lord. Janganlah kita tidur. Tidur itu maksudnya you're not doing anything for your spiritual life. Sebab benda yang kita lihat di dunia ini seharusnya dari spiritual baru kepada physical. Begitulah Tuhan melihat. Tapi kebanyakan kita di dunia, kita lihat masalah, kita lihat perkara itu dulu, baru kita bawa kepada spiritual. So you against the system. You against, kalau bolehkah you against gravity? Oke, jadi Tuhan set spirit to guide us, untuk pimpin kita, dan kita boleh buat perancangan kita dan kita lakukan sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Tapi kebanyakannya kita lihat situasi dulu baru berdoa. So you try to make it reverse. Okay, you reverse the system. Alright, but at least lah berdoa juga. Okay, jadi ini yang Tuhan mau bagi tahu kita semua. He said, just now, this afternoon, bila saya berdoa dalam buku ketiga, buku 4, I pray. Dalam masa 1 hour itu, Roh Kudus kata, kalau engkau tahu tanggung jawabmu dalam kerajaan surga, dan engkau merancang untuk melakukan sesuatu untuk Tuhan, dia kata, aku akan ubah hidup. I will renew everyone's life if you plan to do something for Him. Sebab most of the time kita mau Dia lakukan sesuatu untuk kita, tapi kita jarang sekali mau lakukan sesuatu untuk Tuhan. Oke? Bukan mudah. Bukan mudah. Mau berlatih nyanyi pun tidak senang. Oke? Mau baca Alkitab pun bukan mudah. Oke? Kadang-kadang tak paham, kita berulang-ulang baca. Alright? So, dia bukan jarang lah, tapi dia itu banyak sedikit baru orang. Di waktu itu macam-macam datang sudah, baru orang. Oke? Ya, so the process yang kita lalui ini, you see, seperti yang saya katakan tadi, as a student, kalau kita, kenapa saya pilih student? Sebab we are disciple. Disciple maksudnya student, murid. Matius 28 Tuhan kata baptis mereka dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus untuk menjadi apa? Murid. So murid ini harus ada cikgunya. So Tuhan, Roh adalah guru kita, dan kita adalah murid. Kata amin. Alright. So kalau dalam university itu banyak facility disediakan, tapi orang yang dalam university itu masih tidak mau belajar, that is not university problem, because they don't want to do something for themselves.
seperti wanita yang sakit beranak. Dia saja yang tahu rasa sakit itu. Paham tidak? Ada suaminya kah? Ada orang-orang di sebelahnya kah? Dia tengah beranak itu. Mana ada orang lain dapat rasa apa yang dia rasa? Paham tidak? Kalau ada pun dia buat macam rasa, tapi tidak rasa. Supaya dia tidak rasa sakit hati. Ya, oke? Ya, what can you do? You give support. Contoh orang mau beranak, mau beranak itu, dia apa mau buat? Mau ketawa sana tidak juga. You have to support. So the process in this life adalah Tuhan sudah bagi kita this life university. We are all student. Jangan malas buat ulang kaji. Oke? Jangan malas buat ulang kaji. Tak paham tanya lecturer. Oke, I tell you, kalau Anda student, Anda di university, saya beritahu Anda, paling beruntung lah. Kau jangan takut jumpa lecturer. Bawa kerjamu jumpa lecturer. Dia kata hantar dalam masa 3 minggu. Lepas 3 minggu kamu kena hantar assignment. Minggu pertama kamu bawa kertas jumpa dia. Saya sudah siapkan draft. Tolong pimpin saya sebab saya mendapat cakap. They will help you. Tak ada lecturer tak tolong. Itu tips untuk dapat populer. Ya, itu tips untuk dapat populer. Sebab lagi pun kita ini kalau di universiti, kalau result mau bagus, steady saya rasanya. Ya, tapi jangan bangga diri. Oke, kamu jumpa lecturer, beritahu kamu mau dia akan tolong. Minggu kedua kamu hantar, semak, boleh kan? Dia kata belum. Apa perlu retake? Tanya, pasti Tambah kalau lecturer mau macam lecturer yang mengenal. Kita mau bagi tips bawa kita, main. Okay, yeah. So there is always a choice yang kita boleh buat. Amen? Ya. Tapi tidak mudah untuk student jumpa lecturer, especially yang rasa dirinya pemalu. Betul tidak? Did God ask you to receive spirit to become pemalu? Takut lecturer, takut cikgu. Ya, oke. Firman Tuhan kata apa? I did not give you spirit of fear, but power and self-control. Ingat tidak firman itu? Roh yang aku berikan, roh bukan membuat kau jadi takut, tapi kuasa and self-control, self-discipline. Amen. So nothing to do dengan pemalu. Okay? Everyone it is just a choice for you. Amen. Okay. So when you do something for yourself, for your cahaya itu dalam kau supaya dia lebih terang. Tuhan kata, I will involve in your life and every decision you make. Amen, haleluya. Amen. So di akhir tahun ini memangnya musim perayaan, tapi perayaan kita lebih kepada our future. Sebab merayakan ini sebenarnya hari ini kamu party, besok tak ada lagi. If you fokus kepada perayaan, kau rugi. So this month we all fokus tentang kebaikan Yesus datang ke dunia dan Yesus akan datang kembali. Amin. Supaya kita tidak leka untuk
keramaian saja. Sebab lepas kau keramaian, apa kau dapat besoknya? Nanti, sebab besok sudah bukan keramaian lagi. Kalau hari ini keramaian, ya. Ada orang kata kalau bagus setiap hari ada keramaian kan bagus. Sampai gawai pun satu hari tak cukup, perlu ada penutup lagi. Ada penutupnya. Sudah tutup, buka lagi tahun depan. Sudah tutup. Ya, tapi sih waktu keramaian itu orang habis meraihkannya, besok tak ada apa-apa. So Tuhan kata, think about your future. Hari ini kau encounter Tuhan, kau merasai hadirat Tuhan dalam hidupmu, you improve your spiritual life. Tomorrow your life will be better. Amen. Praise the Lord. Tuhan akan pakai engkau dengan caranya yang tersendiri. Haleluya. Puji Tuhan. Oke. Apakah Anda yakin Tuhan bersama engkau sekarang? Ya. Maukah engkau do something, merancang sesuatu supaya hidupmu, there must be something happen in life if you set your goal and do something dalam pimpinan Roh Kudus. Jadi belajar untuk dipimpin Roh Kudus. Kata amin. Kata amin. So mulai dari hari ini, kalau kita set goal yang kita set itu seperti mustahil, tapi bukankah kita harus dibentuk? Kata amin. So bila kita dibentuk, kita harus relakan Roh Kudus pimpin kita. Roh Kudus pimpin kita. So learn to be led by Holy Spirit. Amen. Nah, jadi kalau Anda baca buku Yeremia itu, Yeremia, saya pernah baca satu bahagian di mana dia tunggu raja datang di pintu rakyat. Oke, di kota Yerusalem itu ada pintu, ada gate ya. Dan Yeremia, Tuhan suruh dia berdiri di gate itu, tunggu raja keluar dan beritakan firman, berteriak di sana, beritakan firman supaya raja pun dengar. Oke, so you see, Tuhan suruh Yeremia berdiri di sana. Dan ayat di Injil Yeremia kata, dari gate itu dia beritakan firman Tuhan. Dan saya bertanya Tuhan, kenapa di gate? Tuhan kata, sebab waktu itu raja akan keluar. Kalau raja keluar, rakyat jelata akan menunggu raja. Paham tidak? Nah, macam YB pergi ke kampung, banyak orang mau tunggu salam. Ya, paham tidak? Kalau di sini ada para ketua kampung, kamu paham lah. Ya, kalau YB datang, kamu akan standby, tunggu salam dengan YB. Nah, jadi ya kan seperti itu. Raja keluar dari gate itu, rakyat akan datang tunggu. Dan waktu itu Yeremia berkhotbah. Kalau kau Yeremia, kau berani? Ya, Tuhan tahu tahap iman kita. Saya percaya Yeremia pun tidak berani, tapi bagaimana dia boleh berani? Karena Roh Tuhan sudah masuk ke dalam badan dia. Dia tidak hari itu saya ada korban. Dia sudah selalu buat itu. Oke? Karena dia seorang pelajar yang selalu praktik, dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Jadi segala apa yang kita lakukan dalam hidup ini, there is always a decision to make. Mesti ada keputusan yang harus kita ambil. Nah, kita tidak boleh hidup dalam imajinasi dan berangan-angan saja. Oke? Sebab kalau kau berangan-angan, kau berimajinasi, nanti kau tak do something untuk Tuhan, kau kata dirimu bernubuat nanti.
Ya, sebab biasanya message Tuhan datang kepada apa rancangannya dalam hidup. Paham tidak? Kalau kamu lihat para nabi seperti dalam kitab ini, tidaklah dia suka-suka lihat apa yang dia mau lihat. Dia tidak tulis, saya mau lihat surga, Tuhan tunjuk di surga. Saya mau lihatnya. Tidak. Sekali Tuhan tunjuk apa rancangannya dalam hidup dia, dan penglihatan itu sesuai dengan apa yang Tuhan panggil dia buat. Itu cara Tuhan. Oke? So that's why saya tidak kata kita tidak boleh bernubuat, tapi bila kita mula belajar bernubuat itu, especially baru mula, 90% adalah more on emotional. Okay? Then you have to find the accurate way. Kalau sudah praktik yang mungkin ke 1000 kali mungkin, you can find the right one. Tidak semudah yang kita sangka. Dan lepas itu baru dia akan jadi smooth. Tapi kalau your prayer life down, kamu kembali start awal. Sebab kalau kadang-kadang kau mimpi, kau boleh mimpi apa yang kau pernah alami. Kau boleh mimpi apa yang kau pikir. Kau boleh mimpi apa yang orang cakap. Dan kita mimpi seperti itu. It can influence your. Kita tidak boleh anggap itu nubuat terus. Kita tidak boleh kata itu nubuat. Oke? Sebab nubuat adalah kalau engkau mau jadi seperti bagaimana Tuhan mengurapi Nabi, jadi seperti Musa, lakukan rancangan Tuhan, baru Tuhan akan beritahu what to do. Alhamdulillah. Mengata, oh Musa bernubuat. Dia kata buang kayu ke dalam air itu, air yang pahit itu sudah boleh diminum. Betul tidak? Dan orang kata Musa bernubuat. Kenapa? Musa buat rancangan Tuhan, bawa umat Tuhan pergi ke tanah perjanjian. Oke? If you hanya fokus duduk di rumah berdoa, relax di rumah, then you claim you bernubuat, you must know what you do. Kalau ada do something, ministry ada, ini satu, you have to plan. Oke? Alright, so that's why you practice. Macam sekarang ini, kalau anda ada tim BFC, contoh ketua-ketua BFC, dia harus mula mendengar suara Tuhan, praktik, karena kamu sedang pimpin tim itu. Bila kamu memimpin, Tuhan akan tunjuk waktu itu. Kita melakukan, Tuhan akan berbicara. Kata amin. Without action, you cannot become prophet. Mesti ada action, lakukan sesuatu, dan Tuhan akan beritahu waktu itu. Baru Tuhan beritahu. Oke? Kalau ini tidur setiap hari, Tuhan kata janganlah tidur, sebab dia tidak mau bercakap dengan kamu. Paham? Dan kau kata, tapi saya mimpi. Joseph pun mimpi. Ya, memang kau mimpi. Dan kau kata ini dari Tuhan. Tapi apakah hidupmu melakukan sesuatu sehingga Tuhan bagi tahu yang kau harus buat begini, karena ini perlu untuk perkara-perkara yang kamu mau lakukan itu. Oke? Jadi sekarang ini kita boleh mendengar suara Tuhan, tapi untuk praktikkan dulu, praktik dengan diri kita dulu. Paham kata men? Semua kita ada karunia bernubuat, tetapi kita praktik dengan diri kita dulu. Sebab kalau kita awal-awal praktik di luar sana, nanti kita tidak tahan untuk terlalu malu kalau salah. Ya? Oke? Paham tidak? Jadi bila kita mau dengar suara Tuhan yang datang dari Tuhan sendiri, kita lihat dulu apa yang kita buat untuk Tuhan sehingga Tuhan. Kalau kamu bernubuat untuk negara Malaysia, ya, tidak susah. Setiap tahun perkara yang sama, masalah ekonomi, ada masalah wabah penyakit. Tahun depan ada orang berbuat seperti itu, sama juga. Tidak susah. Tapi ada message spesifik yang Tuhan mau tunjuk dengan kau berdasarkan what are you going to do untuk Sarawak ini. Kau mau menginjil Sarawak kan? Kau mau bawa message
berita kerajaan Tuhan di Sarawak, maka Tuhan akan tunjuk specifically for you. Jadi Tuhan berbicara sesuai dengan rancangan yang engkau lakukan untuk dia. Baru kau boleh dengar suaranya. Kalau kau tak doakan Malaysia setiap hari, kau dengar, kata oh Malaysia akan, mana kau dengar? Saya dengar ada orang kudu buat macam ini, jadi saya cakap lah. Oke? So, bila Anda sudah mulai lakukan sesuatu, ya, itu dia, Tuhan akan berbicara. Amin. Ya, saya dalam pelayanan banyak mendengar Tuhan berbicara, especially bila saya set untuk tubuhkan gereja, dia akan begitu. Ini jalannya, ini jalannya, ini jalan. Orang ini gak jumpa, ikut saja. Bila kita set mau pergi jelajah iman, kita tanya Tuhan, macam mana Tuhan, macam mana Tuhan? Tuhan kata begini-begini, kita ikut saja. Tapi kita melakukan rancangan itu. Dan Tuhan kata kau pergi sini, pergi sana, pergi sini, pergi sini. Kita boleh tanya Tuhan dalam segala hal. Kita bertanya Tuhan bagaimana keuangan, bagaimana anak istri, bagaimana pelayanan ini, siapa yang akan ikut, di mana harus dibuat. Kita boleh tanya dia akan beritahu. Tapi kita buat kehendak dia. Kita mula buat sesuatu untuk Tuhan, dia akan berbicara untuk memperbetulkan dan meluruskan jalan kita. Dari sanalah kita dengar suara Tuhan. Kalau kau tidak lakukan sesuatu untuk Tuhan, dan kau klaim diri kau bernubuat, dari mana kau dapat nubuat? Malaysia akan ada masalah ekonomi, akan ada banjir jadi, akan ada ini jadi, ini jadi. You don't even pray for Malaysia. Kau tidak merancang pun mau menginjil di Malaysia ini. Macam mana Tuhan mencegah kamu? Ikut kamu dengar dari YouTube. Dan you follow apa kata orang. So, you follow Jesus, don't follow people. Faham tak ya? You follow Jesus, don't follow people. Jadi sebab itu Tuhan kata, kau akan mengetahui. Walaupun dunia kata Tuhan datang bagai pencuri di malam hari, tapi kau akan tahu sebab apa? Sebab kau buat rancangan Tuhan dan Tuhan akan bercakap denganmu. Amin. Praise the Lord. Haleluya. Puji Tuhan. Waktu kita di gereja ini dan pelayanan ini dan jelajah iman, kamu tahu sebenarnya kalau anda katakan manusia itu tak pernah bimbang, tidak logik lah. Memang manusia ada bimbang, tapi kita serah kebimbangan kepada Tuhan, atau tidak? Istri saya tengok, saya begini jadi. Kenapa kamu buat kira duit kan? Bayar gereja, bayar rumah, mau repair kereta, hotel, jelajah iman, tambang kapal terbang biasa 1.000 lebih, 5 orang. Ulang alik, hotel penginapan, dewan, kira-kira berapa ribu ni nanti? Macam mana ni? Kira, ya. So, bila di gereja ditubuhkan, dia kata kau tidak akan dapat gaji dari pusat, tidak akan bagi kau allowance apa semua, sebab kau bukan register under PM dulu, tapi kau boleh buka gereja, ya. Jadi saya dengan istri berdoa. Kamu tahu apa Tuhan cakap? Kira jari boleh, tidak salah. Saya tahu kita semua ada kira jari, kita tidak. Dalam hidup ini memang kita selalu kira, oke? Tapi Tuhan kata begini, kalau engkau memberi, kau tak akan kurang, oke? Jadi saya confident begitu. Even begitu pihak BIM, gereja ini tak perlu ambil apa-apa dari BIM, tak perlu ambil sokongan dari BIM. Kita akan memberi ke pusat. Ada confident loh. Sebab apa? Sebab Tuhan kata memberi. Dan kita memberi lah. Dan itu orang bisa datang meeting kan, tengok bagaimana kita memberikan. Tapi malu juga semua orang seperti lain tengok. Ya, kita telah memberi tahun ini
bukan 100%, tapi 365%. Persen yang paling tinggi antara banyak gereja daripada apa yang di-set. Oke? Anyway, kenapa? Sebab bila kita memberi, Tuhan memberkati. Sebab itu kita boleh bayar gereja, kita boleh pergi gereja iman. Coba kita memberi. Jadi janji Tuhan itu tak pernah zero. Percaya saja. Dan that's why we confidently begitu. Tak perlu apa-apa dari BN. Kita bagi BN. Okay? Dan benar terjadi. Because we giving, we receive, we giving, we receive. Karena kalau kita tak giving, jemaat pun tidak memberi. Sebab apa? Memberi ini kuasa Tuhan. Bila Anda memberi, kenapa? Karena Anda terima kuasa Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan. Paham namanya? Ya, so in this life, saya masih ingat waktu Benny Hinn buat crusade, debt cancellation, habiskan hutang, crusade itu. Dan banyak testimoni datang, hutang mereka selesai dalam masa berapa bulan. Nah, waktu mereka datang sana mereka bagi seed. Ada yang hutang 100.000, they give sampai 10,000. Sebab dia kata akan 10 time ganda. Another few months selesai hutang, another tahun selesai. Then I see this thing increase my faith. So that's why paling takutlah saya kalau dalam ministry ini kita tidak beri bahagian Tuhan. Sebab kita yang handle ministry ini, kalau kita tak beri bagian Tuhan, macam mana Tuhan bagi kita? Betul tidak? Nah, sebab ini prinsip yang Tuhan telah terapkan. Jadi, if you have financial problem, mula memberi, God will bless you. Amin. Jadi yang memberi, teruslah memberi, karena Tuhan tak akan melupakan segala pemberian. Amin. So do something untuk kerajaan Tuhan ini dengan memberi, dengan berdoa, dengan mencari Dia, dan improve yourself dalam pengetahuan akan Tuhan. Sebab apa? Sebab knowledge dengan self discipline membuatkan Anda dapat membuat keputusan. Pengetahuan datang karena kasih. Tahu tidak? Bila kita mengasihi Tuhan, kita akan belajar firman-Nya dan pengetahuan akan datang. Dengan pengetahuan yang ada, kita dapat membuat keputusan. Oke? Kalau engkau kata, aku ada iman kepada Tuhan, aku cinta Tuhan, tapi kau tidak butuh pula pengetahuan. Kau macam orang masuk universiti, aku dapat A, tapi kau tak belajar. Dan bila kau tak dapat A, kau salahkan Tuhan. Sebab kau kata, Tuhan, everyday saya kata saya dapat A, saya beriman. Kenapa saya tak dapat? Faham tidak? Action mesti ada, tindakan itu mesti ada. Dan melalui tindakan itu you gain knowledge. Pengetahuan yang ada itu membuatkan kita dapat membezakan baik yang buruk sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kita lakukan. Roh Kudus mudah pimpin kita. Amin. Puji Tuhan. Dan setiap Anda akan diberi cabaran-cabaran di tahun depan. Kamu akan banyak cabaran. Oke? Ya, even sekarang baru-baru ini contoh, kita terkena ada Caroline. Kita kena dia, kamu Caroline. Saya memang tidak ada apa-apa mau update dia, tapi dia yang perlu update saya. Tapi boleh juga. Ya, first time Caroline gereja, oke juga. Ya, you see. So kalau kita kata nanti pra Christmas, nanti music ministry, nanti BFC ini memang banyak kerjaan. Ya, dalam tim BFC kamu harus tolong satu sama lain. Teruslah lakukan sesuatu untuk tim itu. Kenapa? Karena Tuhan mau lihat sesuatu. Ya, jadi tim BFC-mu tidak semestinya tahun depan seperti ini. Faham tidak? If you know the CCG ini, kamu upgrade jadi ibadah. Siapa worship leadermu?
siapa MC-mu, oke? Siapa yang doa makan biasa kamu boleh pilih lah, oke? Jadi dia it will upgrade next year, oke? Kalau tidak ada pemusik, dia main MP3, nyanyi sini, bawa ini 1-2 lagu. Mesti ada orang yang kamu appoint untuk worship. Jadi try to improve, oke? Oke? Dan kalau saya sebut begini, memang banyak ketua BFC ada yang mau main juga mesti aduh. But now is the time Holy Spirit will lead you. Okay? Now is the time Holy Spirit lead you. Dan bila kau jumpa saya, pastor macam mana ini? Saya akan remind bagi teman-teman yang mustahil. Oke? Paham? Jadi your team will grow. And then satu lagi, don't stop pray untuk orang-orang dalam grup Anda. Jangan berhenti berdoa untuk mereka. Tim-tim BFC Anda, termasuk tim BFC yang lain, kalau Anda harus juga berdoa. Semua pelayan di gereja ini kamu berdoa. Siapa saja yang kamu kenal, doakan. Oke? Jadi next year mungkin Anda semua harus ada buku nota untuk berdoa. Oke? Kalau sebelum ini kamu mungkin tak pakai buku nota. Sebab itu kamu doa macam ini. Semua jemaat Grand Glory. Amin. Ingat muka-muka yang datang ke gereja ahli BFC, tulis nama mereka, doa, tengok nama, doa, sebut nama, oke? If your pastor and elders perlu doa seperti itu, you have to pray for them. Yuk kita doa. Tuhan, ini sebut nama. Reminjus, doakan ini, ini, Stephanie, dia sama, doa tuh. Nanti ada begini, kita doa. Ya, ada banyak rahasia juga. Tapi Tuhan kata, biar mereka terus setia. Dan satu lagi, tidak ada manusia yang sempurna. Tapi Tuhan sentiasa mau kita bergerak ke arah kesempurnaan. Jadi kita tak boleh berhenti. Sebab kalau Anda putus asa, Anda akan menuai. Oke? Anda putus asa, Anda akan menuai. Itu maksud dia. Haleluya, puji Tuhan. Amin. So Anda kena buat sesuatu untuk improve your prayer life, pelayananmu, dan waktu itu kau akan dengar lebih suara Tuhan. Apakah kau puas hati dengan cara kau mendengar suara Tuhan sekarang? Mestinya tidak kan? Kita itu improve more. Oke? Dan biar Tuhan pimpin kita. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Ya, jadi set goal kita, set sesuatu yang boleh ubah pelayananmu, yang boleh upgrade timmu, fellowshipmu, lakukanlah. Kalau kau rasa BFC perlu meeting lah, kalau mereka meeting. Oke? Ya, oke? Doakan setiap ahlinya. Doa ini, Tuhan, ini kamu tak perlu doa dengan emosi. Doa saja, itu pimpinan Roh Kudus. Mereka emosi, ya Tuhan, dia ini selalu jarang datang. Kadang-kadang tak ada emosinya. You just pray, ikut kehendak Tuhan. Sebab Tuhan pimpin setiap kita. Ini kamu tak perlu jumpa pastor. Saya doa dia juga datang. Tuhan sayang dia, Tuhan sayang kita, dan Tuhan mau kita jangan putus asa. Amin. Ya, praise the Lord. Haleluya, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan ya. Oke. So saya rasa Brother Remedius pun sudah mau terima cabaran.
untuk music ministry kita akan set satu hari di mana akan ada, semua sudah buat latihannya untuk buat satu performance. Dengan ibadah itu kita akan lihat bagaimana mungkin kita buat dia lebih spesial sedikit lah, ibadah khaskah seperti itu, ya. Oke, untuk kita encourage ada music industry di gereja ini. Alright, haleluya, puji Tuhan. Music industry. Oke, industri pula. Oke. Itu sudah sampai tahap recording nanti, ya. Mau tanya dulu, ya. Mau tanya tempat recording di New York sana kalau boleh. Alright, puji Tuhan. Praise the Lord. Oke, jadi mari kita berdoa. Bapa yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini ya Pak, kami dapat satu hikmat daripada-Mu, bahwa jika kami perhatikan hidup kami, pasti ada sesuatu yang perlu kami ubah. Kalau kami tak ubah, itu hal kami yang malas. Kami mengaku yang kami tidak sempurna, tetapi pada hari ini, dalam kasih karunia-Mu bermaksud tidak ada kemalasan. Karena dalam kekudusan tidak akan ada perangai kegelapan. Dalam kekudusan akan ada perangai terang, karakter yang terang, karakter Kristus. Maka kami tahu Engkau akan permudahkan perjalanan hidup kami. Engkau akan pimpin kami dalam mengarungi hari demi hari yang akan datang. Tapi kami yakin dengan iman bahwa pada hari-hari akan datang, segalanya akan pasti menjadi lebih baik dan jadi lebih dekat denganmu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ingin memberi dalam offering pada malam ini dengan sukacita itu untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.